Baik, kita lanjutkan pembahasan pada mata kuliah probabilitas dan statistika. Berikutnya kita melanjutkan topik bahasan sebelumnya tentang pengujian hipotesis. Sekarang kita langsung lompat. Jadi sebelum kamu menonton video ini, ada video sebelumnya. Itu cek aja di playlist mata kuliah ini. Jadi kita langsung aja ke grafik rejection regions dan critical values. Di sini ada informasi tambahan yang saya berikan. Informasi tersebut adalah 1 minus alpha itu sebetulnya menggambarkan apa? 1 minus alpha ini mewakili seluruh area, luas area yang ada di bawah kurva dan berwarna putih. Ini. Jadi kalau kamu perhatikan, ini bentuknya itu kan simetris ya. Antara kanan dan kiri itu simetris, sama. Dan luas totalnya ini adalah 1 minus alpha. Nah, 1 sendiri itu kalau dibentuk probabilitas kan setara dengan 100%. Berarti 100%-nya adalah seluruh luasan di bawah kurva normal. Itu 100% atau 1. Kemudian alfa merupakan area berwarna biru. Seperti yang bisa kamu lihat di sini, warna birunya itu terbagi di ekor kiri dan ekor kanan. Sehingga alfanya adalah alfa per 2, bukan alfa saja. Sekarang kita bicara tentang pengujian dua arah ya. Gambar ini mewakili pengujian dua arah. Jadi ada alfa per 2 di sisi kiri maupun kanan. Dan di tengahnya sini probabilitasnya adalah 1 minus alfa. Oke, kita kenalan dengan p-value. P-value merupakan probabilitas, asumsi yang telah terbukti secara perhitungan bahwa H0 itu benar. Semakin p-value kecil, maka H0 akan tertolak. Pada uji dui arah, jadi kita bicara tentang uji dui arah. Dengan suatu alfa, kita baca ketentuannya, H0 harus ditolak. Dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa, jadi kalau misalkan alfanya saya tentukan 0,1 atau 10%, berarti tingkat kepercayaannya adalah 90%. Jika Z hitung berada di luar rentang ini, maka harus kita tolak. Jadi H0 harus ditolak jika Z hitungnya berada di luar rentang, di luar, bukan di dalam, tapi di luar. Ini menjadi penting catatannya. Nah, jadi minus Z alpha per 2 dan Z alpha per 2 itu mewakili area di sini dan di sini. Jadi seluruh luasan yang melingkupi ini itu adalah yang kita cari, ya, yang kita cari. Jika nilai Z hitung ada di dalam kurva ini, maka H0 itu harus diterima. Nah, coba pelan-pelan ya, dicerna. H0 harus ditolak jika Z hitung berada di luar. Di luar itu berarti di sini misalkan. Jadi sumbu yang di bawah ini adalah sumbu Z. Jadi kalau saya punya nilai Z hitung, kok posisinya ada di sini, berarti H0-nya harus ditolak. Nah, seperti yang bisa kamu lihat, ada istilah Z hitung dan Z alpha per 2. Apa bedanya? Z hitung diturunkan atau didapatkan melalui perhitungan. Ini sebenarnya istilah yang saya buat sendiri, karena memang Z hitung ini adalah hasil perhitungan. Dari diketahuinya min sampel dengan min populasi, dibagi dengan sigma, dibagi akar jumlah data N. Ini adalah hasil perhitungan dan beberapa parameternya diketahui. Kemudian untuk Z alpha per 2 itu ditentukan dari melihat tabel. Maka penting untuk kalian semua mendownload gambar tabel distribusi Z maupun T. Itu yang paling standar. Nanti kita akan sampai ke distribusi yang lain-lainnya. Nah, di sini ada tabel yang sudah meringkas untuk nilai alfa sebesar 0,01, maka Z kritikal atau Z alpha per 2-nya adalah 2,58. Kalau kamu punya kalkulator yang mendukung statistik, maka bisa mencari nilai alfa 0,01. Coba, kalau alfanya 0,01 berarti tingkat kepercayaannya berapa? Kalau saya singkat TK-nya berapa? 0,99 atau 99%. Ini untuk kasus 0,01. Berbeda dengan TK-nya untuk 0,1.
maka tingkat keyakinannya atau kepercayaannya menjadi 0,9 atau 90%. Jadi alfanya semakin membesar, tingkat kepercayaannya menurun, ya. Tingkat kepercayaannya menurun. Oke, jadi jika saya mau menentukan sebuah hipotesis H0 dan H1, ditetapkanlah alfanya itu 0,1. Maka batas kiri dan kanan ditentukan oleh 1,645. Maka batas yang bisa saya tuliskan yang akan menjadi kriteria dari penentuan apakah H0 saya diterima atau ditolak menjadi minus 1,645 kurang dari sama dengan Z hitung kurang dari 1,645. Ini untuk tingkat kepercayaan sebesar 90% atau alfa sebesar 10%. Gitu ya. Ini adalah kriteria baru kita. Lalu bagaimana jika mau berganti alfa dan tingkat kepercayaan? Ya otomatis kriteria standar kita akan berubah. Dan tidak perlu bingung, menentukan Z critical atau Z alpha per 2 di sini untuk uji dui arah bisa melihat tabel. Oke, kita sekarang lihat ke tabel. Jadi ini adalah salah satu gambar yang saya dapatkan dari internet. Namanya tabel distribusi Z. Isinya angka-angka seperti ini. Nah, perlu diperhatikan yang beredar di internet itu tabel distribusi Z-nya itu arsirannya di warna abu-abu ini 0 ke Z atau dari ujung kiri ke Z. Nanti akan berbeda. Saya jelaskan dulu yang dari 0 ke Z. Berarti luasan ini adalah separuhnya. Logikanya berarti jika saya menghitung luas sebuah probabilitas dari titik 0 sampai ujung ekor terakhir paling kanan, maka luasnya kan semua ya. Luasnya adalah semua. Berapakah probabilitasnya? Jawabannya adalah 0,5. Lalu jika saya menjumlahkan dengan probabilitas yang sisi sebelah kiri adalah juga 0,5. Totalnya pi menjadi 1. Nah, Z di sini itu memotong. Dia menjadi area kritikal. Oke. Menjadi area kritikal. Sehingga kita akan fokus di sini di mana luas ini adalah setara dengan alfa atau alfa per 2. Jadi kapan kita tahu itu alfa atau alfa per 2? Ya tinggal ini peninjauan uji hipotesisnya eka arah atau dui arah. Kalau ini dari tadi kita ngobrolnya dui arah, maka ini alfa per 2. Sehingga jangan lupa pasti ada cerminan di sininya yang mengindikasikan adanya luasan alfa per 2 juga. Dan di sini adalah 1 minus alfa. Di sini minus Z. Gitu. Tadi ingat ya, H0 akan kita terima jika Z hitungnya ada di dalam. Ini H0 kita terima. Oke, kita mau ngecek nih. Contoh. Untuk alfa 0,01, maka tingkat kepercayaannya menjadi 99%. Oh ya, saya lupa. Tingkat kepercayaan ini 99% berlaku jika eka arah. Jadi ini saya kurang teliti. Nah, ini sambil saya contohkan bahwa ada kekeliruan. Jika alfa 0,01, maka alfa per 2-nya berapa? Kita tulis saja. Alfa per 2, 0,005. Maka TK-nya adalah 0,995. Nah, ini adalah jawabannya. Maka yang betul, ini juga yang di bawah ini. Tadi kita mencontohkan yang 0,1 ini. Maka alfa per 2-nya adalah 0,05. 0,95 atau 95%.
atau 5%. Atau 99,5%. Atau 0,5%. Oke, kita salin ke sini. Kita pakai persentase aja. Dan 5%. Baik, ini saya sudah merevisi. Ini sebagai catatan langsung saya tulis juga untuk dwi arah. Maka tabel Z critical untuk dwi arah itu berbeda dengan eka arah. Tidak ada proses alfa per 2 di sini. Oke, jadi kalian perhatikan juga penjumlahan antara TK dan alfa per 2 adalah 1. Ya. Hasilnya penjumlahannya adalah 1. Kan kita tadi punya persamaan yang di atas ini. Tingkat kepercayaan sama dengan 1 dikurangi alfa. Gitu ya. Oke, jadi kita mau ngecek ini 0,1 kok bisa dapat 1,645. Alfa 0,1. Ya, alfa 0,1. Ini mau dwi arah atau eka arah? Mending dwi arah aja ya. Nah, kalau dwi arah berarti 0,1 ini alfa per 2-nya berapa? Ini ya, 5% atau 0,05. Berarti kalau 0,05 tingkat kepercayaan berapa? 0,95. Ingat, 0,95. Berarti kita harus mencari probabilitas sebesar 0,95 ya. Tetapi di tabel distribusi normal kita itu hanya menghitung separuhnya. Ini sebesar 0,5 itu dibuang. Berarti kalau kita tulis TK 0,95. Ini probabilitas. Lalu dikurangi 0,5. Sehingga 0,45. Sehingga dari isian tabel ini silakan cari di mana nilai 0,45. Nah, saya udah ketemu. Nih, sudah saya tandai warna hijau. Ini adalah 0,45. Kok yang di highlight 2 nomor? Perhatikan baik-baik ya. Kenapa di highlight 2 nomor? Karena di sini sebelah kiri 0,4495 dan di sebelah kanan 0,4505. Tidak ada yang persis betul menuliskan 0,45. Lalu bagaimana cara mendekatinya? Yaitu dengan cara menjumlahkan keduanya lalu dibagi 2, yaitu rata-rata. Jadi sebetulnya kita berupaya untuk merata-ratakan dua nilai ini. Ketemunya adalah di area tengah yang 0,45. Sehingga tinggal kita temukan ini dengan ke atas. Gini ya. Ini yang kita hubungkan. Jadi kalau kamu perhatikan, nilai yang masuk di situ adalah 1,6 dan nilai tengah-tengah di sini. Di tabel ini tidak ada nilai tengah-tengahnya. Ya sudah kita buat sendiri kan. Berapa nih? 0,04 ditambah 0,05 dibagi 2. Ya gampang, 0,045. Tinggal kita jumlahkan dengan 1,6, maka ini kan, ini nggak cukup ya. Saya tuliskan di atasnya. Hasil penjumlahannya menjadi 1,645. Kita lihat ke tabel lagi, dan di tabel benar bahwa untuk alfa 0,1 untuk uji dwi arah, maka Z ini ya, Z criticalnya atau Z alfa per 2-nya adalah 1,645. Oke, saya kira kamu akan perlu memeriksa video ini berkali-kali untuk berhasil mengecek seluruhnya. Apa betul sih yang ditulis oleh Pak Rifki? Itu seperti ini. Nah, silakan kamu bisa mengecek tabel ini, tabel ringkasan ini untuk ke tabel yang ini. Silakan dicek. Berikutnya, nah ini kriteria lanjutan dari dwi arah yang tadi. H0 harus diterima jika Z hitung berada di dalam rentang ini.
Jadi kalau tadi kan H0 harus ditolak jika di luar rentang ini. Maka pernyataan sebaliknya adalah H0 harus diterima secara statistik dengan tingkat kepercayaan 1 minus alfa jika Z hitung berada di dalam rentang ini. Dengan Z hitungnya persamanya seperti ini, lalu Z alfa per 2-nya jangan bingung, lihat aja ke tabel. Yang sering salah adalah alfanya lupa dibagi 2. Kita ngomong dui arah, Z alfa per 2-nya harus dibagi 2. Oke, pada uji eka arah itu mirip tentunya. Yang membedakan, nah ini, yang membedakan adalah tidak ada simetri yang dikurangi ya. Jadi ini kan yang di dalam, yang ada di dalam sini kan 1, nggak kelihatan. Ini 1 minus alfa. Ini juga 1 minus alfa. Kurang rapi. 1 minus alfa. Bedanya adalah ini alfa per 2. Di sini hanya alfa. Kemudian di sini memiliki 1 Z critical, tapi di sini memiliki 2 ujung Z critical dan minus Z critical. Ada 2 posisi Z batas kritisnya. Nah, kemudian untuk uji eka arah, saya perlu beri catatan di sini. Ini untuk eka arah. Nilainya untuk merujuk ke tabel itu sudah saya tandai warna merah dan hijau, highlight merah dan hijau. Tugas kalian untuk memeriksa apakah betul ini punya referensi di sini. Itu ya, ini silakan diperiksa. Ini uji eka arah. Kok tahu uji eka arah? Ya, ini Z critical-nya adalah Z alpha. Ya, kita tahu uji eka arah jika Z critical sama dengan Z alpha. Kita tahu uji dui arah jika Z critical adalah Z alpha per 2. Oke, ini adalah lanjutan bagian kedua dari uji hipotesis. Masih ada bahasan yang akan kita lakukan. Untuk itu silakan nanti tunggu video berikutnya.